Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola granny square seperti ini. Ini bisa dijadikan untuk membuat dompet ataupun tas dan pakaian. Benang yang saya gunakan ini berbeda, yang ini adalah katun susu, sementara yang warna coklat dan kuning ini adalah polycherry. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Teman-teman bisa gunakan apa saja ya. Seperti ini benang poli, yang ini polycherry, dan untuk contoh nanti saya gunakan katun susu. Kemudian ada penanda. Dan hook kita sesuaikan ya, sesuai dengan benang yang digunakan. Untuk poli dan polycherry saya sarankan gunakan ukuran nomor 3 tulip. Sementara untuk katun susu yang agak lebih besar, gunakan yang nomor 4 tulip. Nah, untuk contoh saya gunakan yang katun susu agar terlihat lebih jelas. Nah, untuk benang katun susu yang teksturnya agak besar, gunakan hook ukuran nomor 4 tulip. Pertama, buat awalan magic ring dengan 2 rantai. 1, 2. Kemudian beri penanda di rantai kedua agar tidak bingung ya. Lalu buat 2 buah DC di ring atau double crochet. 1, 2 DC kedua masih di ring ya. Kemudian 2 rantai awal kita hitung 1 DC ya. Kita buat 2 rantai, lalu kembali di ring kita buat 3 DC. 1 DC kedua dan DC ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian 2 rantai, 1, 2, kembali 3 buah DC di ring. 1 DC, DC kedua, DC ketiga, kembali 2 rantai, 1, 2, 3 DC lagi di ring. 1 DC, DC kedua, DC ketiga, 2 rantai, 1, 2. Nah, selesai ya. Kemudian kita rapat eratkan ringnya. Nah, setelah itu kita slip stitch di rantai yang kita beri penanda. Di sini ya, kita slip stitch. Slip stitch pertama, kita selipkan sisa benang di belakang. Kemudian kita slip stitch yang kedua di DC yang pertama. Nah, lalu ini kita putuskan benangnya. Rapikan sisa benang ke arah bagian belakang. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita akan ambil benang yang warna berbeda ya. Sisa benang nanti kita rapikan. Selanjutnya saya akan gunakan benang warna merah. Pertama kita buat dulu awalan rantai. Lalu kita sisipkan. Menyisipkannya kita di posisi yang 2 rantai ini ya. Boleh di mana saja asal di bagian 2 rantai seperti ini. Langsung tarik slip knotnya, kemudian langsung 2 rantai, 1, 2. Nah, jangan lupa penanda di rantai kedua. Kemudian
2 DC kita buat di dalam lubang 2 rantai ini. Di sini kita buat dulu 2 DC, 1 DC kedua. Kemudian ini kita hitung ya, yang 2 rantai awal itu sebagai 1 DC. 2 rantai 1 2, masih di tempat yang sama kita buat 3 buah DC. Di sini ya, masih di bagian yang 2 rantai lubang ini. 1 DC, DC kedua, dan DC ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah ke sudut berikutnya, 2 rantai. Nah, di sudut berikutnya ya, jadi kita skip 3 DC ini, kita ke bagian 2 rantai seperti ini. Kembali di sini kita buat 3 DC. 1 DC kedua, DC ketiga. 2 rantai, 1 2, 3 DC lagi, masih di tempat yang sama. 1 DC kedua, DC ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian ke bagian 2 rantai berikutnya, 2 rantai, kembali ke sudut bagian 2 rantai sama seperti tadi, 3 DC, 1 2 3, 2 rantai, 1 2 dan 3 DC lagi, masih di tempat yang sama. 1 2 dan 3. Kemudian 2 rantai, lanjut di sudut yang terakhir, 3 DC di sini. 1 2 3. Kemudian kembali 2 rantai, 1 2 dan 3 DC masih di tempat yang sama. 1 2 dan 3. Nah, terakhir 2 rantai, akhir putaran kita slip stitch di rantai yang kita beri penanda. Slip stitch di tempat rantai kita beri penanda. Kemudian kita slip stitch lagi di DC yang pertama. Putuskan benangnya. Nah, seperti ini, rapikan ke belakang. Selanjutnya kita akan kembali ya, ini bagian belakangnya kita bisa rapikan dulu dengan cara digunting. Kalau menggunakan benang polycherry atau poli, teman-teman bisa membakarnya ya. Nah, kemudian kita akan kembali gunakan warna putih. Kita buat dulu awalan rantai, lalu kita sisipkan di bagian 2 rantai. Di sini saya pilih di sudut ya. Teman-teman boleh di tengah, tapi saya pilih di sudut agar lebih mudah. Di bagian 2 rantainya ya, kita akan kerjakan di bagian tiap-tiap 2 rantai seperti ini. Sisipkan benang di sudut, kemudian 2 rantai, 1 2, beri penanda di rantai kedua. Kita lanjut sama seperti tadi, 2 DC dulu, masih di bagian rantai yang sama ini. 1 2 2, kemudian ini 2 DC rantai awal kita hitung sebagai 1 DC ya. 2 rantai, 3 DC masih di tempat yang sama. 1 2 3. Nah, seperti ini. Lalu kita akan pindah ke bagian ini. Sebelum pindah kita buat dulu 2 rantai,
1, 2, kemudian di bagian ini kita buat 3 buah DC. 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini. Lalu 2 rantai, dan kita berada di sudut persegi ya. Kembali seperti tadi, seperti yang ini kita buat 3 DC. 1, 2, 3. 2 rantai, 1, 2, dan kembali 3 DC masih di tempat yang sama. 1, 2, 3. Lanjut 2 rantai, kembali 3 buah DC di tengah ini. 1, 2, dan DC yang ketiga. 2 rantai. Nah, kita berada di sudut 3 DC. 1, 2, 3. 2 rantai, 1, 2, dan kembali 3 DC masih di tempat yang sama. 1, 2, 3. 2 rantai, 1, 2, pindah 3 DC. 1, 2, 3. 2 rantai, 1, 2, kembali di sudut 3 DC. 1, 2, 3. 2 rantai, 1, 2, 3 DC di tempat yang sama. 1, 2, 3. 2 rantai, 1, 2, kembali pindah 3 DC. 1, 2, 3. Nah, terakhir 2 rantai. Akhir putaran kita slip stitch di rantai yang kita beri penanda. Slip stitch di rantai yang kita beri penanda. Lalu slip stitch 1 kali di puncak light DC berikutnya. Putuskan benangnya. Nah, sudah rapi seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan benang yang lain ya, atau bisa diperlebar. Pokoknya di bagian sudut itu caranya seperti itu tadi. Nah, untuk bagian benang, nah di sini saya sudah buat yang benang polycherry. Hasil dengan benang polycherry dengan pola yang sama itu lebih kecil ya. Jadi untuk benang polycherry gunakan ukuran hook nomor 3. Dan yang satu ini saya buat warna berbeda, masih dengan benang katun susu. Jadi setiap benang hasilnya berbeda ya. Nah, untuk ukurannya ini diameter granny square-nya adalah 6 cm. Sementara untuk yang polycherry sekitar 5,5 cm. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.